Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberi kesehatan kepada kita sehingga kita dapat menjalankan ibadah kita dengan baik dan menjalankan ibadah wajib maupun sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena beliaulah kita menjadi mencontoh suri teladan dari akhlak beliau sehingga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu Riyadhus Shalihin, kitab tentang perintah rajin dan menjaga sunnah dan tata tertibnya, yaitu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dengan firman Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fahtahum." Apa yang diberikan oleh Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan yang dilarang maka hentikanlah. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang diperintah itu kerjakan, apa yang tidak maka hentikan dan jangan dikerjakan. Fama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidakkah Rasulullah itu berkata menurut hawa nafsu, tiada lain diajukan hanyalah semata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunal fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar kasih kepada Allah, maka ikutilah aku, dan niscaya dikasihi oleh Allah dan diampuni dosa-dosanya. Jadi kalau kita ikut perintah Allah, tidak langsung kita melakukan, tetapi ikutilah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul itu adalah akhlakul Quran. Quran berjalan, kata Syeda Aisyah. Laqad kana lakum fi Rasulillah iswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yaumil akhir. Sesungguhnya telah ada bagimu ada keteladanan Rasulullah itu satu contoh suri tauladan yang baik bagi siapa yang mengharap keridhaan Allah dan kesejahteraan, kemudian maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena merupakan suri tauladan. Firman Allah juga, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum summa la yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimuna taslima." Dan tidak demi Tuhanmu mereka tidak beriman sehingga mereka bertahkim kepadamu dalam segala sengketa mereka, kemudian tidak merasa keberatan dalam hati mereka menerima keputusan hukummu dan menyerah bulat kepada hukummu. Jadi dalam suatu apapun kita pesan ikuti Allah wa itu Rasul, kita kembali kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul in kuntum yu'minuna bil yaumil akhir. Jika kamu berselisih dalam sesuatu, maka kembali kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman kepada Allah di hari kemudian. May yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Wa innaka la tadi ila sirati mustaqim siratullah. Sesungguhnya aku benar-benar telah menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Allah. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yu'idabahum adzabul alim. Hendaklah takut benar-benar mereka menyalahi perintah Rasul, kalau mereka berkenan malah bencana atau siksa yang pedih. Wa qala ta'ala, "Wadhkurna ma yatla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah
Ingatlah selalu olehmu kaum wanita apa yang telah dibacakan di rumahmu dalam kitab dan sunnah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 1 tentang menjaga perintah sunnah dan tata tertibnya itu. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkanlah kamu selama aku membiarkan kamu dalam kebebasan, maka sesungguhnya yang menyebabkan kebinasaan umat sebelum dahulu karena kebanyakan pertanyaan mereka dan menyalahi pada nabi-nabi mereka, maka apabila kamu mencegah kamu ada suatu, tinggalkanlah perkara itu, dan jika kamu perintahkan suatu, perintah kerjakanlah sekuat tenagamu. Nomor 2, An-Najjar bin Syarjah berkata, Rasulullah telah memberi nasihat pada kami dengan suatu nasihat sungguh-sungguh merasap dalam hati, mencurahkan air mata, sehingga kami berkata, ya Rasulullah, bagaikan nasihat seorang akan meninggalkan kami. Maka berwasiatlah kepada kami. Bersabda Nabi, saya berwasiat kepada kamu supaya tetap takwa kepada Allah dan selalu mendengar serta taat walaupun menjadi pemimpin yang lanjut hidup. Pimpinmu seorang budak dari Habasyah, sesungguhnya seorang yang lanjut hidup dari kamu akan melihat berbagai perselisihan yang banyak sekali. Maka berpeganglah kamu dengan sunnah dan sunnatul khulafaur rasyidin yang mendapat hidayah dan petunjuk. Gigitlah kuat-kuat dan gigi gerahammu, berpeganglah kuat-kuat padanya, dan berhatilah kamu dari segala sesuatu yang baru, maka tiap-tiap bid'ah itu sesat. Pegangan bid'ah ialah suatu ciptaan yang baru yang tidak ada contoh sebelum, tetapi sesuatu yang sudah ada contohnya maka tidak dapat disebut bid'ah, atau sesuatu yang mempunyai sandaran pada suatu keterangan yang mutlak pada umum suatu yang pernah dikerjakan oleh Rasulullah walaupun hanya sekali. Karena itu untuk menentukan bid'ah dolalah yang sesat hanyalah dalam bagian yang terang-terang menyalahi keterangan syarak. Dalam segi-segi dalil baik yang khusus maupun umum, menentukan bid'ah sama dengan mengharamkan yang mana yang hak itu hanya di tangan syar'i, yaitu Allah dan Rasulnya saja, bukan hak kita manusia biasa. Jangan sembarang kita menuduh bid'ah karena kita tidak tahu dalil yang dipakai oleh para fuqaha dan para mujtahid yang telah ada. Jangan gampang-gampang itu bid'ah yang baru karena kita tidak tahu manfaat dari mereka itu. Abu Hurairah berkata, bersabda Rasulullah, semua umatku akan masuk surga kecuali yang menolak. Ditanya, siapa yang menolak ya Rasulullah? Jawabnya, siapa yang taat padaku masuk surga dan yang maksiat menentang padaku berarti menolak. 4, dari Abu Muslim bin Amru bin radhiyallahu anhu berkata, ada seorang yang makan di depan Rasulullah dengan tangan kiri, maka ditegur oleh Rasulullah, makanlah dengan tangan kananmu. Jawabnya, saya tidak dapat. Sabda Nabi, semoga tidak dapatnya engkau mendadak tidak dapat mengangkat tangan ke mulutmu. Orang makan dengan tangan kiri sebenarnya didorong oleh kesombongan dan menganggap rendah pada teman lainnya. Abu Nu'aim bin Bashir berkata, saya telah mendengar Rasulullah bersabda, hendaklah kamu meratakan barisanmu shaf di dalam solat, atau nanti Allah akan merubah bentuk mukamu. Di dalam riwayat Muslim, biasanya Rasulullah meratakan barisan kami bagaikan meratakan kayu panah, sehingga beliau mengerti bahwa kami telah paham benar. Kemudian pada suatu hari ketika ia telah berdiri dan hampir takbir, tiba-tiba beliau melihat seorang muncul dadanya dari barisan. Maka Nabi bersabda, hai hamba Allah, hendaklah kamu meratakan barisanmu atau Allah akan merubah bentuk wajahmu. Untuk itu kepada kaum muslimin muslimat, dalam solat dianjurkan untuk imam untuk melihat ke belakang, untuk melihat rata enggak, lurus enggak barisan itu adalah kewajiban imam.
sesuai dengan dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apabila dia orang itu tidak merubah, ada yang mengedepan yang itu, maka hendaklah kamu meratakan bagaimana Allah akan merubah bentuk wajahmu. Jadi sangat riskan sekali dalam barisan ini. Sebagai imam kita harus melihat ke belakang, sudah rata apa enggak, sudah lurus apa enggak barisan itu. Abu Musa berkata, telah terjadi kebakaran pada suatu rumah di Madinah di waktu malam. Maka ketika hal itu diceritakan Rasulullah, ia bersabda, api itu bagaikan musuhmu, dan maka bila kamu akan tidur, padamkanlah. Jadi kalau kita sebelum tidur, kita periksalah di belakang, periksalah kita kompor kita, jangan sampai ada yang hidup, karena api adalah musuh kita. Dari Jabir berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh membersihkan tangan dan piring tempat makan, dan sabda, kamu jika tidak tahu di mana letaknya berkat dari makanan itu. Dan apabila terjatuh makanan salah seorang dari kamu, hendaklah diambil dan dibersihkan kotornya, kemudian dimakannya. Jangan dibiarkan dimakan oleh setan, dan jangan keburu mengusap tangan dengan sapu tangan sebelum dimakan. Bersih, sebab tidak tahu bagaimana yang mana yang makanan itu yang berkat. Dan dalam riwayat lain, sesungguhnya setan mengerti semua urusanmu, sehingga di waktu makan juga makan. Bila makan itu jatuh, hendaklah dibersihkan kotornya lalu dimakan, dan dibiarkan dimakan, jangan dibiarkan dimakan oleh setan. Anjuran ini adalah merupakan suatu bukan bagi kita betapa banyak orang itu bermakan tapi dibiarkan di dalam tangan kita langsung dicuci, maka itu tidak dibenarkan di dalam syariat Islam. Untuk anjuran kita yaitu sunnah-sunnah, yaitu kita harus memberikan makan itu sampai bersih, supaya kita makanan itu tidak dimakan oleh syaitan. Dari Abu Sa'id bin Mughafal berkata, Rasulullah telah melarang bermain ketepil atau berasa debak ketepil itu tidak dapat membunuh binatang buruan atau molekul, hanya ia akan mencukil mata dan mematahkan gigi. Dari Abi Rabi'ah, saya telah melihat Umar bin Khattab mencium Hajar Aswad sambil berkata, ya, saya mengerti benar bahwa bau batu tidak berguna, tidak berhaya. Andaikan saya tidak melihat Rasulullah mencium bau kau, niscaya saya tidak akan mencium kau. Inilah suatu gambaran dari sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, apa yang dikerjakan maka akan dituduh oleh sahabat-sahabatnya. Apa yang dikerjakan, karena sunnah itu adalah merupakan sesuatu yang dikerjakan oleh Rasulullah atau diucapkan atau dibiarkan oleh Rasulullah, itu adalah sunnah Rasul. Sunnah Rasul yaitu kita harus ikuti dan perintah kerjakan untuk mengikuti Rasulullah. Wa'ati Allah wa'itur Rasul. Apabila kamu taat kepada Allah, maka taat itu akan taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah wa ati Rasul, ati Rasul wa ati Allah. Wa atuna wa bikumullah. Yaitu apabila mengikuti kamu maka begitu aku, maka kamu setelah ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu marilah kita jaga apa yang ada di sekitar ini. Yang paling penting kalau Rasulullah itu diutus yaitu untuk menyempurnakan akhlak kalian. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kalian. Marilah kita perbaiki akhlak kita, ibadah kita dengan baik, semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.